Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 2, pertemuan kedua. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak dua dimensi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan pada gerak dua dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah bola dilempar ke kanan dengan sudut elevasi theta terhadap horizontal. Ketika bola mencapai titik tertinggi, percepatan akan mengarah ke mana? Bawah, atas, kanan, kiri, lurus ke depan. Nah, maka dari pilihan jawaban ini kita harus bisa membuktikan pada gerak parabola, ya. Kita bahas bersama-sama. Inilah proses yang terjadi pada gerak parabola. Jadi pada waktu dilepas dengan kecepatan V0 mencapai titik tertinggi, ya, maka percepatan mendatarnya sama dengan 0 atau gaya yang bekerja, ya, itu 0. Maka dengan demikian AY yang bekerja adalah sama dengan negatif G, ya, atau berbanding lurus dengan percepatan gravitasinya. Maka dengan demikian, ya, pada jarak pada percepatan mendatar adalah 0, maka pada percepatan searah sumbu Y sebanding lurus dengan G. Maka dengan demikian, ya, benda yang dilempar ke kanan dengan sudut theta terhadap horizontal akan membentuk gerak parabola. Ini namanya gerak parabola. Sekarang kita lihat yang kedua, gerak parabola merupakan gerak perpaduan, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan arah horizontal sebagai sumbu X dan arah vertikal sebagai sumbu Y. Pada sumbu X namanya gerak lurus beraturan, ya. Gerak lurus beraturan dengan laju konstan atau percepatan tetap, maka percepatannya 0 yang di sini, ya. Nah, maka yang bekerja hanya A pada searah sumbu Y, maka berlawanan arah menjadi negatif G. Maka dengan demikian, pada sumbu Y, benda mengalami percepatan sama dengan percepatan gravitasinya, yang arahnya selalu ke bawah menuju pusat bumi. Ini, ya. Maka dengan demikian, dari keterangan ini, ya, maka kita bisa menjawab bahwa jawabannya adalah yang A. Jadi setiap benda yang dilempar menggunakan sudut elevasi pada titik tertinggi, percepatan mendatarnya sama dengan 0. Yang bekerja adalah percepatan searah sumbu Y, yaitu besarnya sama dengan percepatan gravitasi buminya. Itu yang kita inginkan, ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah batu dilempar dari atas tanah, ya, ke atas membentuk sudut alfa, di mana tangen alfa adalah 3/4. Bola itu mencapai titik tertinggi dalam waktu 3 detik. Mulai di titik puncaknya, batu mengalami gaya mendatar searah dengan gerak batu. Berarti di sini ada gerak, ya, gerak mendatarnya, ada gerak yang disebut dengan GLBB-nya sini, ya. Maka dengan demikian, gaya terus bekerja sampai batu jatuh ke tanah. Besar gaya konstannya 10 Newton. Masanya adalah 1 kg. Gunakan bahwa G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah jarak terjauh yang dicapai batu. Dihitung dari tempat asal batu dilemparkan
pertama kalinya. Inilah ilustrasi grafik yang diinginkan ya. Ini diberi ya bahwa kecepatannya setelah dilempar pada titik B mencapai tinggi maksimum, jaraknya adalah XAB ya, dari B ke C adalah XBC. Maka dengan demikian jarak totalnya adalah jumlah XAB ditambah dengan XBC. Kita ambil prosesnya satu persatu. Yang diketahui dalam soal adalah tangan alfa 3/4. TM-nya, T maksimumnya adalah 3 sekon, masanya 1 kg, gayanya adalah 10 Newton, ya. X-nya sama dengan XA ditambah dengan XB sama dengan berapa? Ini disebut sebagai jarak terjauhnya. Maka dengan demikian kita lihat bahwa tangan alfa 3/4 ya. Sehingga sin alfa 3/5. Ini 6. Ini 3 kuadrat dengan 6 kuadrat, maka menjadi 3/5, cos alfanya adalah 4/5. Ini adalah yang diketahui dalam soal dan pengembangannya ya, pada sudutnya tadi. Nah, sekarang kita lihat pada titik B adalah XAB. Pada titik B sampai C adalah XBC. Maka dengan demikian ya, ini yang diketahui dalam soal. Berapakah X sama dengan XAB ditambah XBC? Ya. Berapakah harganya? Maka dengan demikian ya, ini sudah ada semua tadi yang diketahui dalam soal. Kecepatan fenol, karena tadi belum ada fenolnya berapa, diperoleh daripada posisi B pada sini ya. Karena di sini adalah tinggi maksimumnya. Maka dengan demikian benda mencapai tinggi maksimum sehingga V sama dengan fenol sin alfa di sini ya, dikurangi dengan GT sama dengan 0. Maka dengan demikian fenolnya sama dengan GT pada waktu maksimum di titik B ya, dibagi dengan sin alfa. Ya, ini 1/, sin alfa, 1/sin alfa ya. Maka menjadi 5/3. Karena sin alfanya 3/5, 1/sin alfa adalah 5/3-nya. Maka dengan demikian 10 adalah gravitasinya, T-nya adalah 3 sekon ya. 1/sin alfa adalah 5/3. Maka fenolnya adalah 50 meter per sekon. Jadi peluru mulai batu atau peluru mulai ditembakkan, benda ditembakkan di sini dengan kecepatan fenolnya adalah kecepatan awalnya adalah 50 meter per sekon. Ini yang terjadi pada titik B sehingga kita menemukan besarnya fenol. Kita lanjutkan ya. Jarak yang ditempuh benda dari titik A sampai titik B ini ya. Dari titik A sampai titik B, maka XAB sama dengan fenol X dikalikan dengan tinggi dikalikan waktu maksimumnya. Karena sini adalah waktu maksimumnya. Maka dengan demikian XAB sama dengan fenol cos alfa T dikalikan T maksimumnya. Maka kita masukkan angkanya 50. Cos alfanya 4/5 dikalikan 3, maka ketemunya adalah 120 meter pada dari A sampai B pada waktu benda mencapai tinggi maksimumnya. Ya, itu yang diinginkan pada jarak AB. Maka dengan demikian kita lihat kalimat ini. Gaya 10 Newton menyebabkan benda bergerak lurus beraturan dari B ke C. Gaya konstan tidak berlaku pada gerak parabola. Maka percepatan batu harus sesuai dengan apa? Hukum Newton kedua ya, dengan waktu dari B ke C sama dengan waktu dari A ke B. Jadi di sini ya terjadi pada waktu dia gayanya berlaku sampai titik C, benda menemukan jarak mendatar berdasarkan hukum Newton kedua atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Maka A-nya sama dengan F dibagi M. Ya. Sama dengan 10 dibagi 1 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Di sini seharusnya tidak berlaku ya,
Tetapi karena memang harus mencapai maksimum, maka harus berlaku hukum kedua Newton. Ya, kita lanjutkan. Ya. Ini adalah data yang dilakukan tadi. Ya, AB-nya 120 meter, V0-nya adalah 50 meter per sekon, hanya 10 meter per sekon kuadrat. Kita hitung jarak dari B ke C-nya. Ya, maka dengan demikian jarak yang ditempuh dari benda itu sendiri dari B ke C adalah gerak lurus berubah beraturan yang digunakan percepatannya, ya. Maka XB sama dengan V0 XTM karena waktunya berjalan dari T maksimumnya. Maka dengan demikian ditambah dengan setengah ATM dikuadratkan, ya. TM dikuadratkan. Maka dengan demikian V0 cos alfa TM dikalikan dengan setengah A TM dikuadratkan. Maka dengan demikian 50 ini 4/5 dikalikan 3 waktu maksimumnya. Ya. Maka ini adalah 10, ini adalah 12/120 ditambah dengan setengah dikalikan 10, 3 dikuadratkan. Ya. Maka ini adalah 5 dikalikan 9, ya, maka ketemunya adalah 120 ditambah 45, maka jarak XB-nya adalah 165 meter. Jadi dari B ke C, benda itu karena pengaruh gaya dengan percepatan 10 meter per sekon, ketemunya adalah 165 meter. Maka jarak terjauh atau keseluruhannya adalah X A B C kita sebut dengan X, sehingga X sama dengan XAB ditambah dengan XBC, maka X-nya sama dengan 120 ditambah dengan 165, maka ketemunya adalah 285 dalam satuan meter. Jadi dari mulai bergerak sampai maksimum sampai ke tanah kembali, ya, benda itu menempuh jarak 285 meter. Inilah daripada soal nomor 2, ya. Kita harus hati-hati pada proses yang BC ini, ya. Karena gaya masih bekerja konstan itu tidak berlaku, maka yang berlaku pada hukum kedua Newton. Sehingga BC itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Ya. Kita sudah membahas bersama-sama. Semoga kita bisa menemukan cara-cara untuk cepat menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak 2 dimensi. Selalu semangat belajar, ya. Karena semakin asik kita mengerjakan, maka semakin kita menemukan cara-cara terbaik pada penyelesaian pada fisika. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.